Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video tutorial kali ini masih tentang fungsi if, yaitu fungsi if bagian ketiga atau if kombinasi. Karena ada beberapa syarat dan hanya ada satu ketentuan. Sedangkan untuk video sebelumnya kita telah belajar fungsi if tunggal. Fungsi if tunggal ini hanya ada satu syarat dan hanya ada satu ketentuan. Seperti di sini, ketentuannya dikatakan tuntas apabila syaratnya terpenuhi, yaitu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 72. Untuk video lengkapnya silahkan ditonton, linknya ada di atas. Sedangkan bagian kedua yaitu if ganda. Di sini ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan. Syarat-syaratnya nilai 90 sampai 100, predikatnya adalah A atau ketentuannya adalah A. Syarat kedua, nilai 80 sampai 89, ketentuannya adalah B. Syarat ketiga, nilai 70 sampai 79, ketentuannya adalah C. Sedangkan di bawah 70 ketentuannya adalah D. Jadi ini merupakan syarat-syaratnya, ini merupakan ketentuan-ketentuannya. Untuk penjelasan lengkapnya silahkan ditonton pada video sebelumnya, linknya ada di atas juga. Sekarang adalah if kombinasi. Kenapa kita namakan dengan if kombinasi di sini? Karena kita akan kombinasikan dengan rumus yang lain. Pada contoh tabel ini ada beberapa nilai, yaitu 4 nilai: nilai agama, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Sedangkan kriterianya di sini dikatakan lulus apabila mapel agama dan bahasa Indonesia nilainya lebih besar dari 78, matematika dan IPA nilainya harus lebih besar dari 75. Artinya syarat-syarat ini harus terpenuhi semua apabila ingin dikatakan lulus. Jadi mapel agama dan bahasa Indonesia harus lebih besar dari 78 dan nilai matematika dan IPA harus lebih besar dari 75. Kita langsung masuk pada rumusnya. Sama dengan if buka kurung. Di sini kita perhatikan pada petunjuknya ini, logical test atau syarat ini hanya ada satu. Sedangkan yang ingin kita tentukan syaratnya di sini ada 4, yaitu nilai agama, nilai bahasa Indonesia, matematika, dan IPA harus memenuhi syarat atau kriteria. Makanya kita harus menggabungkan dengan rumus yang lain, yaitu rumus N. Kita ketikkan N, kemudian buka kurung lagi. Nah, di sini logikalnya sudah lebih dari satu. Kenapa kita menggunakan rumus N di sini? Karena syaratnya menggunakan dan. Nilai agama dan bahasa Indonesia harus lebih besar dari 78. Matematika dan IPA harus lebih besar dari 75. Logikal yang pertama yaitu nilai agama harus lebih besar, harus lebih besar dari 78, dan bahasa Indonesia lebih besar dari 878 juga, dan matematika harus lebih besar dari 75, dan nilai IPA ini saya sudah tidak bisa klik lagi, makanya kita harus ketik secara manual. R2 harus lebih besar dari 75. Kemudian tutup kurung untuk rumus N nya, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, dinyatakan tidak lulus. Kemudian tutup kurung untuk rumus if nya.
Kalau kita terjemahkan seperti ini. Jika nilai pada sel O2 lebih besar dari 78 dan nilai pada P2 lebih besar dari 78 dan nilai pada Q2 lebih besar dari 75 dan nilai pada R2 lebih besar dari 75, maka dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka dinyatakan tidak lulus. Kemudian kita tekan enter. Kita perhatikan kenapa ini kriterianya lulus, karena di sini agama dan bahasa Indonesia lebih besar dari 78, matematika dan IPA lebih besar dari 75, sehingga keterangannya di sini lulus. Kita copy untuk rumus selanjutnya. Ini yang tidak lulus. Kita cek agama dan bahasa Indonesia harus lebih besar dari 78, sedangkan di sini bahasa Indonesianya 74, sehingga tidak lulus. Kemudian di sini juga sama, ini bahasa Indonesianya tidak lulus. Kemudian di sini juga ini tidak lulus agama. Ini juga. Jadi keterangan ini atau kriteria lulus tidak lulusnya ini berdasarkan pada kriteria ini. Mapel agama dan bahasa Indonesia harus lebih besar dari 78 dan mapel matematika dan IPA harus lebih besar dari 75. Kalau memenuhi semua syarat ini, maka dinyatakan lulus. Jadi ini merupakan contoh rumus kombinasi antara if dan and. Kemudian contoh selanjutnya adalah contoh kombinasi if dan or. Di sini ada 3 nilai dari 3 mapel. Kriterianya mapel agama, bahasa Indonesia atau matematika nilainya harus lebih besar dari 80. Di sini menggunakan atau. Jadi syarat di sini jika terpenuhi salah satu dari ketiganya maka akan dikatakan lulus. Sehingga rumusnya kita kombinasikan dengan rumus or. Rumusnya sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi. Ini logikalnya sudah lebih dari satu. Kita langsung pada sel nilainya. Jika nilai pada sel C2 lebih besar dari 80 atau nilai pada D2 lebih besar dari 80 atau nilai E2 lebih besar dari 80, kita tutup dulu untuk rumus OR-nya. Maka dinyatakan lulus. Jika tidak, dinyatakan tidak lulus. Kemudian tutup kurung untuk rumus F-nya. Kalau kita terjemahkan seperti ini. Jika nilai pada C2 lebih besar dari 80 atau nilai pada D2 lebih besar dari 80 atau nilai pada E2 lebih besar dari 80, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Artinya di sini syaratnya dikatakan lulus jika di antara ketiganya ini ada yang melebihi dari nilai 80. Kita tekan enter. Di sini kriterianya atau keterangannya lulus karena di sini ada salah satu mapel yang nilainya lebih dari 80, yaitu mapel agama, meskipun lainnya tidak lebih atau sama dengan dari 80. Untuk rumus selanjutnya kita copy. Ini hasilnya. Kita cek yang tidak lulus nomor 2.
Di sini dari ketiga nilai ini tidak ada yang lebih dari 80. Untuk nomor 3 ada yang lebih dari 80, yaitu agama. Kemudian untuk nomor 4 tidak ada yang lebih dari 80. Jadi kalau misalnya dari ketiga nilai ini antara agama, bahasa Indonesia, matematika ada yang lebih dari 30, baik salah satu atau semuanya, maka akan dinyatakan lulus. Ini adalah hasilnya. Jadi kesimpulannya, jika syaratnya lebih dari 1, maka kita harus mengkombinasikan dengan rumus yang lain, yaitu rumus AND dan OR. Perbedaannya, kalau syaratnya menggunakan dan, artinya harus terpenuhi semua, maka kita gunakan AND. Contoh di sini, agama dan bahasa Indonesia harus lebih besar dari 80, sehingga menggunakan rumus AND. Kalau menggunakan atau, nilai mapel agama atau bahasa Indonesia atau matematika lebih besar dari 80, maka dinyatakan lulus. Jadi ini merupakan penjelasan singkat tentang rumus kombinasi if. Semoga ini bisa dipahami, dan kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Seperti biasa, bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.